Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan membahas tentang kebijakan dividen stock split. Kami dari kelompok 7 beranggotakan saya Fadila Ahmad dan rekan saya Kodea Rahadi dan Mutiara Agatha Putri. Materi yang akan kami bahas yaitu ada definisi stock split, keunggulan dan kelemahan stock split, jenis stock split, perhitungan stock split, dan contoh stock split dalam kehidupan di dunia nyata. Baiklah, yang pertama definisi stock split. Stock split atau pemecahan saham adalah sebuah aksi korporasi yang dilakukan perusahaan yang telah go public atau emiten untuk memecahkan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil dengan cara memecahkan selembar saham beredar menjadi beberapa lembar saham. Yang kedua, keunggulan dan kelemahan stock split. Saya akan membacakan tentang keunggulan stock split terlebih dahulu. Yang pertama, stock split bisa meningkatkan jumlah saham beredar suatu emiten di pasar modal. Dengan semakin banyaknya jumlah saham beredar, diharapkan itu bisa meningkatkan likuiditas emiten. Yang kedua, harga saham menjadi lebih terjangkau, sehingga itu diharapkan bisa menjangkau semua lapisan investor, terutama investor dengan modal kecil menengah. Investor dengan modal kecil menengah tentu saja akan berpikir ulang untuk membeli saham yang harganya dianggap mahal. Yang ketiga, seiring dengan peningkatan kinerja suatu emiten, diharapkan itu juga berdampak pada pertumbuhan nilai saham yang meningkat tinggi. Selanjutnya, kelemahan stock split. Kelemahan stock split salah satu risiko yang terjadi dalam melakukan aksi stock split pada saham suatu emiten, yaitu penurunan harga saham yang begitu dalam. Itu akan terjadi jika perusahaan memiliki kinerja yang buruk setelah melakukan aksi stock split tersebut. Tentu saja, investor akan menghindari emiten dengan fundamental yang buruk. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mutiara Agatha Putri. Baiklah, yang berikutnya yaitu jenis dari stock split. Jenis stock split sendiri terbagi dua. Yang pertama yaitu stock split up, yaitu penurunan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Misalnya, stock split dengan faktor pemecahan 1:2. Maksudnya adalah setiap satu lembar saham lama sebelum stock split ditukar dengan 2 lembar saham baru setelah stock split. Yang kedua yaitu stock split down, merupakan peningkatan nilai nominal per lembar saham dengan mengurangi jumlah saham yang beredar. Misalnya reverse stock split dengan faktor pemecahan 2:1. Maksudnya adalah setiap 2 lembar saham lama sebelum reverse stock split ditukar dengan 1 lembar saham baru setelah reverse stock split. Yang keempat yaitu perhitungan dari stock split sendiri. Stock split dapat dianalogikan seperti satu loyang pizza. Pada awalnya utuh satu loyang, ketika di-split atau dibelah menjadi 5, walaupun satu loyang itu tetap milik Anda. Misalnya perusahaan ingin melakukannya 1:5 dengan harga saham di bursa sebesar 5.000. Maka harga sahamnya sekarang menjadi 1.000. Seperti saat seseorang menukarkan selembar uang 5.000 menjadi 5 lembar uang 1.000 seperti yang ada di gambar. Nah, selanjutnya yaitu reverse stock split. Bila dianalogikan juga dengan loyang pizza, pada awalnya ada 5 bagian disatukan menjadi 1 bagian besar. Misal, sebuah perusahaan ingin melakukan reverse stock split 5:1 dengan harga saham di bursa sebesar 1.000, maka harga sahamnya sekarang menjadi Rp5.000. Seperti saat seseorang menukarkan 5 lembar uang 1.000 dengan selembar uang 5.000 seperti diagram gambar yang berikut ini. Nah, dalam perhitungannya ada beberapa informasi yang perlu diketahui oleh investor sehubungan dengan stock split atau reverse stock split yang dilakukan oleh perusahaan.
Yang pertama yaitu stock split ratio atau rasio pemecahan saham, yaitu perbandingan jumlah saham baru terhadap saham lama. Yang kedua yaitu cum dat, RG atau NG, yaitu tanggal terakhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di bursa. Yang ketiga yaitu ex-dat atau splitting dat, tanggal dimulainya perdagangan saham dengan nilai nominal baru di bursa. Yang keempat yaitu recording date, yaitu tanggal terakhir dilakukannya penyelesaian transaksi dengan nominal yang lama. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu ex-date, yaitu tanggal dimulainya penyelesaian transaksi dengan nilai nominal baru dan distribusi saham dengan nilai nominal baru ke dalam rekening efek perusahaan atau efek bank kustodian di KC. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Claudia Rahadi. Kepada Claudia disilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh stock split dalam dunia nyata. Yang pertama yaitu PT Mark Dynamics Indonesia yang tercatat di BEI setelah pemecahan nilai nominal saham sebanyak 3,8 miliar saham dengan nilai 20 per saham, dan semula sebanyak 760 juta saham dengan nilai nominal 100 per saham. Contoh yang kedua, PT Kapuas Prima Coal Tbk atau Zinc mengeksekusi perubahan harga nominal per lembar saham atau stock split dengan rasio 1:5, maka total saham Zinc menjadi 25 atau 25,25 miliar. Ketiga, PT Multi Prima Sejahtera berencana melakukan stock split dengan rasio 1:4 untuk meningkatkan likuiditas saham. Jumlah saham dengan nilai nominal lama sebanyak 106,25 juta, lalu jumlah saham baru mencapai 425 juta. Contoh yang keempat, PT Toba Bara Sejahtera atau Toba melakukan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:4. Stock split Toba dilakukan pada 31 Mei 2019, maka total sahamnya menjadi 8,04 miliar. Ada beberapa tujuan suatu perusahaan melakukan stock split. Yang pertama, menambah jumlah saham yang beredar agar ada lebih banyak investor yang dapat memiliki saham tersebut. Yang kedua, mempertahankan tingkat likuiditas saham dengan banyaknya lembar saham yang beredar. Yang ketiga, menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga membuat publik untuk membeli atau memiliki saham tersebut. Yang keempat, agar investor kecil dapat membelinya setelah harga yang dipecah menjadi lebih kecil. Jika harga saham terlalu mahal, maka dana dari investor kecil tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Yang kelima, mengubah jumlah saham outlot menjadi round lot, atau outlot adalah kondisi di mana investor mempunyai saham di bawah 100 lembar atau satu lot, sedangkan round lot adalah investor yang membeli saham sejumlah kelipatan 100 lembar. Dan yang keenam, memperkecil risiko yang akan terjadi, terutama bagi investor yang memiliki saham tersebut dengan kondisi harga saham yang rendah, maka karena sudah diperoleh tersebut artinya telah terjadi diversifikasi investasi. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 7. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.